Jangan ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Yes, Poco F7 udah pasti bakal laris manis kayak kacang goreng selama stok gak diborong dan harga nggak digoreng. Nah, gue mau kasih tahu 5 hal yang mungkin bisa menjadi 5 alasan kenapa kalian harus beli Poco F7. Jadi udah jelas ini bukan video full review. Kurang lebihnya bakalan ada di video terpisah. Langsung aja kita basa-basi, let's check it out. Kalau ngomongin soal HP Poco yang dibahas udah pasti spek expert. Iya nggak? Yes, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 8s Gen 4 yang arsitekturnya tuh pakai kayak Snapdragon 8 Elite. Itu loh, tertingginya dari Qualcomm sampai saat ini video dibuat. Dan yang gue senang, walaupun HP ini cuma tersedia satu varian di Indonesia, tapi yang disediain sama Poco langsung 12/512 GB. Jadi kalau nggak ada slot microSD, ya rapopo. Nah, gue langsung aja kasih tunjuk angka benchmarknya tuh semua solid banget. Tapi pasti kalian tanya, apakah sesuai dengan performa aslinya? Oke, dari awal ketika gue main Subway Surfer, ini lancar banget, mulus banget. Bahkan sampai Genshin Impact, settingan highest plus 60 fps 30 menit semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi untuk performa lanjutnya akan gue bahas di video full review, termasuk suhunya juga karena itu yang paling penting. Tapi yang penting sekarang juga speknya udah paling mentok lah ya buat Poco F series. Jujur, gue nggak nyangka banget kalau bodi HP ini tuh dapat upgrade penting. Iya, ada dua hal yang terdengar sepele, tapi ini penting banget. Pertama, dari segi desain kelihatan lebih simple, minimalis, kameranya bulat, mirip kayak iPhone 16, dan sudut-sudutnya juga melengkung. Ini bagus banget, karena ketika kalian pegang landscape buat main game, jadi tuh nyaman. Dan ditambah, kalau misalkan kalian taruh HP ini mandiri, karena bisa berdiri sendiri. Lanjut, kedua, build quality-nya gila sih, ini premium banget, karena frame-nya menggunakan metal asli. Kelihatan dari garis antenanya, dan ditambah untuk back covernya sekarang menggunakan kaca asli. Jadi layaknya HP flagship di harga segini. Tentu karena bahan materialnya di-upgrade, ya bobotnya juga makin berat. Walaupun ya ini juga kelihatan makin tebel ya karena bodinya ngotak kayak gini. Dan yang terakhir dari segi proteksinya, ini nggak kalah penting. HP ini IP ratingnya naik ke IP68. Jadi bisa tahan di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit. Tapi ingat, buat proteksi aja. Baterai di HP ini nggak cuma makin besar jadi 6500 mAh doang, tapi menurut gua dalam segi konsumsi baterainya jelas lebih awet ketimbang Poco X7 Pro. Ya iyalah, beda 500 mAh itu juga berasa kali bang. Tapi menurut gue ini berasanya tuh beda signifikan bro. Ya sedikit spoiler lah ya, gue kasih tunjuk satu konsumsi baterai kayak buat YouTube. Bedanya segini. Nanti untuk comparisonnya dan full SOT dari Poco F7 akan ada di video terpisah. Jadi subscribe buat yang belum subscribe. Sekaligus kalian lonceng notifikasinya supaya tahu kapan video baru di-upload. Dan ngomongin soal charging, ya masih support di 90 watt plus brick chargernya juga dapat. Tapi yang menurut gue yang paling menarik, HP ini sekarang bisa support di 22,5 watt reverse charging. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadiin HP ini power bank, nyolok ke iPhone 16 Pro atau 15 Pro 30 menit bisa ngisi 40%. Menurut gue gila sih ini. Nggak cuma bisa nge-charge cepet, tapi bisa keluarin daya yang cepet juga. Terakhir yang nggak kalah penting, Poco F7 ini bukan seri yang premiumnya, tapi layaknya kayak HP flagshipnya saya Xiaomi tuh. Kelihatan ada cycle count-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau tipe-tipe baterai health, ya udah nggak bisa. Layar di HP ini tuh ternyata makin plus-plus. Ya, ukurannya tuh terbesar sepanjang Poco F series. 6,83 inch dengan bezel tipis, setipis kesabaran kalian. Oh ya, walaupun memang bezel bawahnya itu masih agak tebal ketimbang yang lain, tapi menurut gue masih kelihatan cukup simetris. Dari segi brightness, ketika kalian pasang konten HDR, sekarang peak brightness-nya bisa makin cerah itu di 3200 nits. Walaupun ya kalau misalkan kalian pakai sunlight mode, nggak pasang konten HDR, peak brightness-nya itu di 1700 nits, tapi tetap menurut gue ini berasa upgrade. Sisanya resolusi masih 1.5K, panel AMOLED, refresher 120 Hz, fingerprint under display gate juga masih cepet banget, dan yang paling gue seneng, color scheme-nya tuh masih tersedia original Color Pro, dimana warna vividnya itu nggak senorak selebay itu, tapi masih kelihatan warna yang realistik. Dan terakhir, kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk ketahanan layar gimana? Oke, udah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i Plus, dapat free screen protector bawaan. Nice. Software di HP ini tentu menggunakan Android 15 dengan user interface HyperOS 2 for Poco yang bisa kalian harapkan. Penempatan kontrol panel, notification center, app drawer, dari segi setting sana-sini juga sama persis. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, ada iklan nggak? Jujur, selama 3 hari pakai HP ini, gue belum menemukan iklan apapun di aplikasi bawaan. Dan bahkan menurut gue, ini nggak seagresif kayak Poco X7 Pro kemarin. Ketika mau ganti ringtone, nggak ada pop-up pinjol yang nggak jelas. Jadi menurut gue, harus diacungi jempol. Walaupun ya gue tahu memang iklan bisa dihilangin, tapi orang awam tuh nggak banyak yang tahu, mesti extra effort. Jadi kalau misalkan nggak dikasih iklan dari bawah kan lebih enak, apalagi udah beli HP mahal-mahal.
5 jutaan, 4 jutaan, juga tetap duit yang mahal. Lanjut ngomongin soal fitur-fitur AI-nya tuh komplit banget dan pastinya kepake. Ada AI writing style buat benerin bahasa atau bahkan summarize, bahkan kalian bisa ngilangin objek di foto, dan ada AI interpreter. Dan yang paling menarik menurut gue jadi upgrade total, yaitu soal jaminan software update. Yes, diam-diam ini mulai difokusin sama Xiaomi atau Poco. Di Poco F6 kemarin, jaminannya itu 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Nah, di Poco F7 jadi 4 kali OS Android plus 6 tahun security patch. Jadi HP ini udah bisa dipastikan aman sampai 2031. Nice banget nih, speknya udah gahar, software juga panjang. So guys, itu dia 5 hal yang mungkin bisa menjadi 5 alasan kenapa kalian harus beli Poco F7. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal kekurangan lain, kelebihan lain, Kamera, perekaman video, fitur-fitur, dan lain. nanti akan ada gue bahas di video full review, jadi tungguin aja. Tentunya juga HP ini nggak akan terlewat begitu aja. Gue akan compare, kira-kira harus dibandingin sama apa? Coba komen di bawah, dan kalau misalkan kalian menemukan komen yang sama, di like aja guys, biar gampang gue baca. Terakhir, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Gue berharap dengan adanya video ini kalian terbantu. Dan lagi-lagi, kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Tungguin ya guys kontennya.